sendiri Naya Janalila. Saya Naira Alvina Zahra. Saya Wahana Revalina. Saya Syifa Saila. Dan saya Adetuma Putra. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan wawancara yang sebelumnya sudah kami buat mengenai apa, Nay? Mengenai keberagaman yang ada di masyarakat. Selamat menonton! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dasta sebagai pewawancara bersama dengan Om Mulia. Oke, jadi Om di masyarakat selaku apa? Om. Nah, saat ini saya sebagai pengurus RW 03 Komplek Larangan Indah dan sebagai mantan ketua RT di RT 03 di Rumah Larangan Indah. Oke. Jadi kita mau wawancara tentang kerukunan agama di lingkungan masyarakat ya, Om. Iya. Oke, jadi saya tanya ya. Ya, silakan. Jadi bagaimana sih cara Om menunjukkan sikap toleransi di lingkungan tempat tinggal di masyarakat ini? Oke. Ya, di tempat tinggal saya ini di blok sini di Jalan Mawar 7B itu ada beragam warga ya yang tentunya tidak semuanya beragama Muslim. Ada di depan rumah itu ada yang beragama Kristen, yang sebelah kiri juga ada yang beragama Kristen. Bagaimana cara saya menjaga agar tetap harmonis ya tentunya kita harus saling menghargai ya satu sama lain. Kita juga harus saling care, saling menjaga ya agar kerukunan dan harmonisasi itu bisa tetap terjaga. Jadi nggak bisa tuh kita kalau kiranya egois ya mentang-mentang kita yang paling mayoritas terus kita pengen yang paling diperhatikan, nggak bisa. Jadi harus saling menjaga lah, saling menghargai seperti itu. Ya, baik Om. Jadi dari sikap tersebut nih, mengapa sih toleransi penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis? Ya, kita ini kan Indonesia ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi memang warganya beragam suku, bangsa, agama ya. Tentunya saling menghargai ya, toleransi antar sesama itu menjadi kunci supaya persatuan dalam bermasyarakat itu bisa terjaga gitu ya. Itu sih pentingnya itu. Jadi persatuan ya Om. Ya. Nah, jadi kan itu tadi kalau persatuan itu kan bikin adanya toleransi Om. Menurut Om nih, apa sih dampak kalau ada kurang toleransi di lingkungan masyarakat Om? Ya nggak akur. Kalau kita nggak bisa bertoleransi, misal nih setiap kali ada bunyi azan yang beragama non muslim marah, terus kita setiap kali mendengar mereka beribadah kita marah, ya tentunya hidup bertetangganya jadi nggak nyaman karena kita saling nggak akur, bisa sering berantem gitu. Nah itu mungkin di lingkup masyarakat kecil ya impact-nya mungkin ada seperti itu, tapi kalau di lingkup yang lebih luas tentu impact-nya akan semakin besar. Bisa ada pertikaian antar etnis, antar agama, dan itu sangat tidak bagus untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Seperti itu. Kalau mungkin cukup sih wawancaranya Om. Oh itu aja. Iya. Aja. Oke, makasih Om atas waktunya sama-sama. wawancara. Oke, terima kasih. Halo semuanya, nama aku Reva. Di sini aku dengan Bapak siapa? Pak Ahmad Sebagai Satpam di sini. aku izin minta waktu Bapak sebentar ya Pak untuk melakukan wawancara. Ya, Yang pertama itu gimana sih cara Bapak mengatasi perbedaan pendapat tanpa menimbulkan konflik? saling menghargai seorang, ya saling menghormati lah. Terus bagaimana cara menanggapi seseorang yang memiliki pandangan atau kebiasaan yang berbeda dengan kita? Itu saling menghormatin, saling menghargai, jangan saya nyakitin sesama. Untuk yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sikap toleransi? Ya itulah kesimpulannya ya saling sesama, saling hormatin, saling menghargai, jangan sampai kita menimbulkan yang tidak baik. Oke, makasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naira Alvina Zahra dan di sini saya bersama Ibu siapa? Ibu Anggi. Ibu Anggi sebagai apa Ibu di masyarakat sini? Saya dulu mantan URT dibilangnya ya, karena suami saya dulu selama 3 tahun sebagai ketua RT, tapi untuk di lingkungan sini memang yang memegang
peran itu suami, tapi ibunya juga mendukung gitu ya pelaksanaannya di lapangan. Oke, kita masuk ke wawancaranya ya. Yang pertama, apa contoh nyata dari sikap toleransi yang pernah Anda lihat atau alami? Oh iya, jadi kalau di lingkungan di sini tuh majemuk, nggak hanya satu agama ya. Contohnya jadi kita ada Islam, Kristen, di sini ada yang Buddha gitu ya. Jadi di contoh nyatanya, kalau misalnya kita ada yang musibah, itu ada yang sakit, ada tetangga kita yang sakit. Kalau yang Muslim, nah itu tetangga-tetangga yang lain yang non Muslim juga ikut menjenguk gitu. Nah kalau tetangga kita yang non Muslim sakit gitu ya, atau mendapatkan musibah, kita yang Muslim juga datang untuk membantu. Nah, itu contoh toleransinya. Lalu apa yang kedua, kalau toleransi lagi, kalau misalnya kita ada perayaan hari keagamaan gitu ya, biasanya ada speaker ya kan, suaranya bisa terdengar kan ya ke yang lain lah, tetangga-tetangga yang non Muslim, kita sudah minta izin dan mereka menghargai gitu, silakan kita untuk memakai speaker di lingkungan RW gitu di acaranya, itu salah satunya juga. Lalu bagaimana peran keluarga dalam menanamkan sikap toleransi sejak dini? Penting sekali ya kalau keluarga. Jadi kalau saya selalu yakin ya, kalau semua itu harus dimulai dari lingkungan yang paling kecil, which is itu dari diri sendiri dulu, dari diri sendiri baru ke keluarga ke masyarakat, dan baru ke influence yang lebih besar. Nah jadi di sini dari dini itu harus dari diri orang tuanya dulu, terus baru ke anak-anaknya. Nah di sini contoh kecil aja kalau di dalam rumah kan anak-anak banyak kepentingan masing-masing kan ya, orang tua juga. Tapi kita gimana caranya saling menghargai, saling bertoleransi dengan kepentingan yang berbeda-beda tersebut. Contohnya misalnya kakaknya sedang dalam masa ujian, adiknya sedang tidak dalam masa ujian. Nah, tapi walaupun yang satu tidak ujian, nggak berarti yang satunya bikin acara gitu di rumah, atau membuat noise gitu yang bisa mengganggu kakaknya sedang belajar gitu ya. Jadi saling toleransi gitu di rumah. Itu yang terkecil contohnya. Jadi harus start from keluarga dulu yang kecil aja. Nanti kalau udah terbiasa di rumah, insya Allah nanti yang seperti itu bisa terbawa di lingkungan yang lebih besar, di sekolah ya. Oke, mungkin sekian dari saya sendiri. Oke, terima kasih Bu Anggi. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nea Juga. Di sini saya akan melanjutkan mewawancarai Ibu Anggi seputar keberagaman yang berada di lingkungan sekitar Ibu Anggi. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apa tantangan terbesar dalam menerapkan toleransi di lingkungan yang beragam? Toleransi, tantangan terbesar tuh biasanya karakter orang ya. Karena kan di lingkungan RT ada berapa kakak, ada berapa kepala keluarga, ada berapa keluarga, semuanya punya karakter yang berbeda-beda. Nah, somehow karena kita hidup di masyarakat yang majemuk, kan kita harus bertoleransi ya. Nah, tapi yang menjadi tantangan kalau karakter orang itu misalnya keras gitu ya, agak susah menerima perbedaan. Nah, jadi agak sulit dengan orang-orang yang seperti ini. Cuman ya sekali lagi gimana kita bertoleransi dan berinteraksi dengan orang tersebut gitu ya. Jadi semakin kita mencoba mendekati, kita berbuat baik kepada orang tersebut, ya insya Allah dia juga memberikan feedback yang baik juga ke kita. Tapi memang dengan masyarakat yang banyak ya di dalam satu RT, dan kemajemukan dan karakter yang berbeda-beda, itu tantangan yang terbesar. Seperti itu Tante. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana tingkat keamanan di lingkungan ini menurut Ibu? Oke, kalau tingkat keamanan cukup baik ya kalau menurut saya, karena kita punya sistem pengamanan terpadu, dan artinya kita punya security yang 24 jam. Jadi mereka akan bergantian berjaga dalam shift. Ya, jadi dari pagi sampai malam itu selalu ada security yang kontrol dan menjaga keamanan warga.
Terus yang kedua, kita juga di RW kita sampai RT ada dibekali CCTV. Nah, jadi setiap kalau Maya dan teman-teman lihat kan ada spot-spot CCTV kan ya. Nah, jadi di situ semuanya terpadu di kontrol di pos RW. Jadi kalau misalnya ada security yang berjaga, security ada yang di dalam pos RW untuk melihat CCTV, ada security juga yang berjaga di luar untuk berkeliling. Jadi ya, insya Allah dari dua itu keamanannya bisa dijaga. Nah, selain itu kita juga pakai sistem dua pintu ya. Jadi ada, kalau tadi datang ke sini lihat kan pintunya hanya dari satu pintu kan ya di depan. Nah, jadi lebih mudah mengontrol security-nya. Gitu. Jadi lebih aman ya Tante? Insya Allah. Jadi kita berusaha untuk menjaga sama-sama. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, segitu saja wawancara hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Anggi yang telah Sekian dari diwawancara kami. ini. Semoga dari wawancara ini kita dapat mengambil kesimpulan yang lebih baik mengenai keberagaman di lingkungan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.